Tentara Ukraina diam-diam kibarkan bendera putih kemenangan pasukan beruang merah bikin Zionis bersilat lidah. Понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом Тут его Настя назвали черным дьяволом. Понятно. Короче говоря, противостоять тому натиску, который сегодня против вас идет, есть возможность? Есть возможность? Скажите теперь сами это. Ахмад сила! Аллаху Акбар. Аллах Акбар! Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Di tengah serangan yang terus menghantui warga Gaza setiap harinya, kini dunia malah lebih berfokus pada konflik Ukraina dan Rusia yang tidak seberapa dan separah Palestina yang terus digempur selama puluhan tahun. Namun apa daya, Zionis tidak pernah menang kuasa. Sementara itu diberitakan beberapa prajurit Zelensky memilih untuk menyerahkan diri mereka ke Rusia karena pasokan amunisi yang makin surut dan alat perang menjadi kendala. Tidak mau berakhir sia-sia tanpa dukungan nyata, mereka memilih mundur hingga pasukan Rusia sebenarnya telah menang, namun terus digembar-gemborkan kelemahan beruang merah yang pada faktanya tidak seperti apa yang mereka katakan. Lihat saja konflik Israel-Palestina yang selalu berusaha disembunyikan oleh Barat dan membesar-besarkan invasi Rusia. Sementara itu, Rusia menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa menggunakan isu Ukraina untuk mengalihkan perhatian negara berkembang dari masalah Timur Tengah, terutama Palestina. Lewat pengalihan isu tersebut, krisis yang berusaha diselesaikan oleh negara berkembang menjadi korban kemunafikan dan insting kolonial Barat yang terobsesi dengan kepentingan egois untuk memaksakan tuntutannya ke seluruh dunia, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada sidang DKPBB tentang situasi di Timur Tengah di New York, Amerika Serikat. Lavrov menyebut kuartet Timur Tengah inisiatif internasional oleh Rusia, Amerika Serikat, PBB dan EU untuk mencari penyelesaian konflik Israel-Palestina telah menjadi korban tindakan tersebut. Dia meminta PBB untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian Israel-Palestina. Kami juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar lebih proaktif menjalankan tugasnya sebagai moderator kuartet tanpa menunggu izin, kata Lavrov. Lavrov juga menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk menghentikan tindakan sepihak yang membahayakan kemungkinan terwujudnya solusi dua negara A. Dengan penyesalan dan keprihatinan mendalam, kami menyatakan bahwa masalah Palestina tetap jauh dari kemajuan positif, katanya. Mengejutkan, rezim Zionis mulai panas dingin ketika akhirnya dalam sidang PBB Israel secara sah dan resmi diminta pertanggungjawabannya dalam kerusuhan dan penindasan yang dilakukan pada warga Palestina dan pendudukan resmi di sana. Keputusan PBB ditolak keras para pemimpin Israel hingga menciptakan chaos. Namun sidang yang diakhiri perwakilan banyak negara ini mendukung keputusan DKPBB untuk segera memproses Israel. Di sisi lain, agar pakar PBB menyatakan komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk menghentikan penghancuran dan penyegelan perumahan yang sistematis dan disengaja, pemindahan sewenang-wenang serta pengusiran paksa orang-orang Palestina di tepi barat yang diduduki. Pakar PBB yang memberikan pelaporannya yaitu Francesca Albanese, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Balakrishnan Raja Gopal, pelapor khusus tentang hak atas perumahan yang layak
dan Paula Gaviria Betancur, pelapor khusus untuk HAM pengungsi internal. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Wafa, pada Januari 2023 saja, otoritas Israel dilaporkan menghancurkan 132 bangunan Palestina di 38 komunitas di tepi barat yang diduduki, termasuk 34 perumahan dan 15 bangunan yang didanai negara donor. Angka ini mewakili peningkatan 135% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, termasuk 5 penghancuran bangunan sebagai hukuman tanpa pengadilan. Para pakar PBB telah berulang kali menyampaikan keprihatinan kepada otoritas pendudukan Israel tentang masalah ini. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang diterima dari entitas Zionis itu. Para pakar PBB menyimpulkan penghancuran sistematis rumah-rumah Palestina, pembangunan pemukiman ilegal Israel, dan penolakan sistematis izin bangunan bagi warga Palestina di tepi barat yang diduduki sama dengan domisida. Para ahli menegaskan kembali keprihatinan mereka atas situasi di masa Feriata, di mana lebih dari 1.100 warga Palestina berada dalam risiko penggusuran paksa, pemindahan sewenang-wenang dan penghancuran rumah, mata pencarian, sumber air dan struktur sanitasi mereka. Pada November 2022, otoritas Israel menghancurkan sekolah yang didanai donor di SV Al-Fauqa. 4 sekolah lain di daerah itu berada di bawah pemerintahan pembongkaran. Serangan langsung terhadap rumah, sekolah, mata pencarian dan sumber air rakyat Palestina tidak lain adalah upaya Israel untuk membatasi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mengancam keberadaan mereka, kata para pakar PBB itu. Menurut mereka, taktik Israel yang secara paksa menggusur dan mengusir penduduk Palestina tampaknya tidak memiliki batas. Di Yerusalem Timur yang diduduki, puluhan keluarga Palestina juga menghadapi risiko pengusiran paksa dan pemindahan karena zonasi diskriminatif dan rezim perencanaan yang mendukung perluasan permukiman Israel. Tindakan yang ilegal menurut hukum internasional dan sama dengan kejahatan perang. Para ahli juga menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya praktek penggusuran dan penghancuran, pencabutan dokumen identitas, hak kewarganegaraan dan kependudukan, serta tunjangan jaminan sosial. Aturan hukum harus menang melawan tindakan kekerasan. Penyegelan rumah, penghancuran rumah mereka adalah tindakan yang tidak menghormati norma hak asasi manusia internasional dan supremasi hukum. Tindakan semacam itu dilarang keras berdasarkan hukum internasional, kata para ahli.